Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbahagia semua ya, sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersua kembali walaupun di layar kaca ya, di depan channel jejak misteri alam ini. Baik sahabat-sahabatku, kita akan cerita dan membahas lagi tentang joker ganas yang menyatroni tempat Samsudin. Yang jelas ini sepertinya cuma ada kesalahpahaman. Ini menurut saya sahabatku ya, menurut saya ini ada kesalahpahaman antar Samsudin sama joker ganas serta orang yang membeli barang yang katanya seharga 150 juta berupa tasbih. Itu dah. Maka dari itu ya sahabat-sahabatku semua, jangan gampang sekali percaya dengan omongannya joker ganas. Karena joker ganas ini jelas-jelas ya, dan pasti ini membuat ulah ini dengan tujuan supaya Samsudin ya, namanya jelek, ingin menghancurkan Samsudin, ingin menghancurkan nama baiknya Samsudin. Kita panggil Bahdin lah ya, kalau mungkin sahabat-sahabat semua manggilnya Samsudin. Ada yang ngomong katanya udah berubah menjadi Bahdin ya. Ya seperti itu. Jadi Bahdin ini sekarang memang banyak diuji ya, dengan ujian-ujian yang datang silih berganti ya, berupa fitnahan, berupa pendobrakan ya, pengen uji, pengen tes, pengen sesuatu yang katanya bisa ini dan itu, dan pengen dibuktikan oleh orang-orang yang mungkin penasaran ya. Yang jelas intinya semua itu adalah bertujuan kepingin cari ketenaran. Itu aja sahabatku. Yang pastinya kepingin cari ketenaran tentang yang sekarang dibahas. Misalkan karena Samsudin sudah namanya melejit, banyak dikenal, akhirnya seperti joker ganas ini karena dia seorang YouTuber, dia seorang konten kreator, akhirnya dia ikut-ikutan ke situ dengan gaya dan pura-pura mengatakan sepupunya, entah itu saudaranya, entah itu tetek bengek siapalah, yang katanya membeli barang yang seharga nilai jutaan, bahkan ratusan juta. Dengan fitnahnya itulah yang kita tuh tidak bisa menerima. Sebenarnya seperti itu ya. Ini joker ganas ini kalau didiemin lama-lama ini ngelunjak, lama-lama ini kurang ajar. Saya tuh sebenarnya melihat joker ganas itu tidak ya, tidak seperti itu wataknya, tidak seperti itu. Orangnya itu enak diajak ngobrol ya. Itu enak karena saya sudah mengenal juga lama sama joker ganas. Waktu itu saya sama dia ini dulu waktu jejak spiritual Bali bersatu sama kita memberantas yaitu dukun kanibal. Waktu itu mungkin sekitar 2 atau 1 tahun lebih lah ya, sekitar 2 tahunan lah. Saya sama joker ganas dan tim saya memerangi yaitu dukun kanibal, pemakan yang jelas daging manusia ya, waktu itu. Dan saya mengenal di situ joker ganas itu orangnya sangat enak ya, toleransinya sangat luar biasa. Tapi sekarang ini ya, yang ke depan ini joker ganas ini sepertinya kena hasutan-hasutan juga, kena fitnah dari orang lain, dan orang lain itu menyampaikan ke joker ganas. Akhirnya joker ganas ini ya, si joker ini akhirnya nyamperin ke Bahdin. Saran saya untuk Mas Joker atau Bang Joker ya,
seharusnya panjenengan, harusnya sampean cari tahu dulu tentang kebenaran itu. Jangan kamu tiba-tiba langsung datang ke tempatnya Samsudin ya, pengen ketemu Gus Samsudin. Sebelum kamu ketemu Gus Samsudin, yang jelas santri-santrinya atau orang-orangnya Gus Samsudin ini lebih dulu yang menyambut ya. Dan selesaikan dulu masalah itu. Kalau emang tidak ada clear, silahkan kamu bisa nemuin, ataukah nantinya Gus Samsudin yang keluar, ataukah kamu sendiri yang akan masuk nanti. Jangan kamu main dobrak datang, intinya lah ya, seperti itu. Ngomong kamu seperti itu, saya kenal kamu orang baik Joker. Jangan sampai ya persahabatan kita ini ya ada kesalahpahaman. Walaupun saya tidak datang ke tempatnya Samsudin, tidak datang dan menemui kamu, tapi setidaknya saya bisa menyampaikan dengan kata-kata saya, bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Joker ya. Saya ingatkan buat sampean Joker ya, jangan kamu cuma gara-gara uang ya, ada penyampaian katanya begini katanya begitu ya, kamu sudah langsung masukkan ke hati kamu dan kamu langsung mendatangi Gus Samsudin. Cari tahu titik kebenarannya. Jangan kamu langsung dobrak sana dobrak sini. Kamu tuh punya etika, kamu tuh punya tata krama ya. Selesaikan secara keluargaan dulu. Telepon ataukah gimana, rembukan di mana tempatnya. Jangan main songong kayak gitu. Itu songong namanya ya. Entah itu keponakanmu, entah itu sepupumu yang beli barang. Kita ini kan tidak tahu. Kalau kamu emang menyatakan ada yang membeli barang itu dan itu barangnya harganya sekian juta, bawa orang itu, tunjukkan barangnya, buktinya, supaya tidak ada timbul fitnah, supaya tidak timbul sesuatu yang membuat suasana itu semakin keruh. Belum selesai, belum kelar urusannya sama Joker, sama Joko dan Opa, kamu lagi ikut-ikutan. Kamu ini kepengin apa sih sebenarnya? Apakah kamu cuma ngonten? Apakah kamu cuma kepengin ketenaran? Kamu harus berpikir ke sana Joker. Jangan kamu main labrak dobrak. Hitungkan matang-matang, pikirkan masak-masak ya. Seharusnya tidak seperti itu. Dan saya tahu watak kamu ya. Saya tahu watak kamu. Kamu orangnya yang enak diajak ngobrol, gampang memaafkan. Saya tahu dan kenal kamu ya. Kemarin saya telepon ya, telepon Anda tapi tidak mau ngangkat. Saya WA tidak mau balas tapi kamu buka ya. Joker, saya sahabat kamu, saya saudara kamu ya, kita pernah bareng memberantas dukun kanibal ya. Jadi di sini kamu harus mikir, nggak semua orang itu ya seperti kamu ya. Gampang sekali kamu dikatakan saya membeli barang dengan harga sekian, katanya bisa untuk ini dan itu. Kalau emang barang itu bisa ini dan itu, kenapa tidak dipakai Samsudin sendiri? Yang jelas barang itu yang berupa tasbih, entah berupa gelang, itu kan sebagai media, sebagai perantara. Kalau tasbih gunakanlah untuk wiritan ya, bimbingan. Salah satu itu adalah membimbing ya. Secara tidak langsung Gus Samsudin menjual itu sebagai aksesoris. Satu tujuannya ya, tanpa kita sadari itu adalah membimbing juga, membawa kita untuk melakukan hal kebaikan, satu ibadah.
Kalau kita punya tasbih tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk wiritan, ya, terus buat apa? Terus buat apa? Dan lagian kalau emang tasbih ataupun benda yang dipakai, ya, yang diambil atau dibeli dari tempatnya Gus Samsudin, setidaknya pasti Gus Samsudin memberikan satu, ya, cara-cara pemakaiannya dan harus ada riadohnya. Pasti seperti itu, tidak mungkin kosongan, tidak mungkin ini pakai kamu nanti kamu bisa begini, bisa kaya, bisa apa, cepet banget kaya. Kalau cepet banget kaya pakai aja sendiri, ya. Gus Samsudin kan seperti itu. Setidaknya kan ada amalan-amalan pasti yang harus dikerjakan, yang harus diamalkan, seperti itu. Itulah ya joker. Nah, jadi tidak semena-mena kamu datang ke tempat orang petentang-petenteng, ya, seolah-olah kamu itu sok jago gitu, ya, seolah-olah kamu sok jago. Nah, kemarin saya telepon kamu tidak ngangkat, saya WA kamu buka tidak membalas. Sebenarnya saya males mau membahas kamu, tapi karena ini banyak yang sudah intinya sudah tahu kasus ini seperti ini, ya, setidaknya kita memberikan apa ya, saran, memberikan solusi melalui media ini supaya kamu tidak berbuat seperti itu, ya. Kasus Opa Cungkring sama Joko Arek belum kelar ditambahin kamu lagi. Ujian apa ini sebenarnya, ya? Manusia-manusia seperti kamu ini macam apa jadinya nanti kalau semua ikut-ikutan seperti kamu. Tapi saya berdoa, ya, saya berharap ini semua cuma ada kesalahpahaman aja, dan ini semua bisa jadi fitnah, ya, difitnah dan si joker ini terpengaruh, percaya dengan omongan itu, akhirnya joker mendatangi Gus Samsudin. Mudah-mudahan antara Gus Samsudin sama joker menjadi saudara, ya, tidak ada perpecah belahan antar umat. Yang penting seperti itu. Mudah-mudahan antara Gus Samsudin sama joker bisa saling memaafkan, ya, bisa saling menyadari dan memahami, tidak ada konflik. Itu aja, kita berdoa aja seperti itu. Yang kemarin, ya sahabatku, ya, yang kemarin berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, saya nangkep salah satu orang dari orangnya si Joko Bengek, salah satu orang dari orangnya Joko Bengek, dan udah saya interogasi, udah saya korek-korek tentang apa-apa, ya, keterangan-keterangan melalui mulutnya dia sudah saya masukkan ke dalam memori saya, ya. Dan sampai hari ini, ya, masih juga ada teror, tapi tidak aku gubris, ya. Cuma aku punya nomornya orangnya, orang yang sudah saya sandra kemarin, ya. Tadi siang mengatakan, ya, komplotannya ada beberapa orang yang tinggal di daerah itu, ya. Dikatakan seperti itulah, di daerah itu titik. Nah, saya meluncur ke sana. Tidak ada, tapi teror tetap ada. Saya datangi lagi tempat lainnya, nggak ada lagi. Dan akhirnya katanya berpindah tempat atau berpindah lagi, dia ada di lokasi katanya di tempat wisata. Tadi saya kejar di sana, saya pura-pura jadi penonton, ya. Saya pura-pura jadi penonton, kan dia tidak paham siapa saya pastinya, kan, karena saya pakai masker, ya, pura-pura jadi penonton sambil jalan, gitu. Jadi dia tidak mengira saya, dan saya menyelidiki satu persatu orang, saya perhatikan satu persatu orang, siapa tahu di antara mereka banyak orang ini ada. Ternyata yang saya curigai di situ sepertinya tidak ada. Emang ramai sekali, banyak orang, ya, banyak sekali.
tapi di situ belum saya temukan. Nah, tadi setelah saya dari situ ada telepon lagi, bilangnya sudah balik. Dia ada di tempat wisata, bener ada di situ katanya, bilangnya. Tapi ndak pas ada di tempat keramaian itu. Pas tidak ada di tempat keramaian itu, ada di daerah sebelah. Maksudnya bersebelahan dengan tempat keramaian itu. Inilah. Jadi sampai kapanpun ya, dan dimanapun pasti tetap akan aku cari. Saya membantu ya, tujuan saya membantu Mbah Din untuk bisa membasmi ya, para pemberontak yang menzolimi tempat Mbah Din. Saya walaupun bukan keluarganya, bukan saya ini saudaranya, dan saya bukan bagian dari padepokan, yang jelas pastinya itu. Tapi saya ada ketertarikan saya, hati saya untuk menolong. Ketertarikan saya itu untuk menolong, bukan tujuan untuk apa-apa. Saya biarpun disogok pakai uang, ini Mbah Jenggot tak kasih uang sekian, tolong cari dan basmi mereka. Tidak seperti itu. Lillahi ta'ala, saya masih bisa mencari uang sendiri. Saya tidak mau, misalkan ini ya, Mbah Din yang ngasih uang saya ini, Mbah Jenggot saya kasih uang sekian, basmi semua itu. Tentunya saya tidak akan membasmi. Jadi sahabat-sahabatku semua di luar sana ya, apalagi yang sudah tahu saya, yang mengenal saya orangnya tidak gampang terpancing ya, oleh isu-isu seperti yang sekarang kita dengar. Joker ganas ya, mengatakan saudaranya ini beli tasbih dengan nominal harga 150 juta. Itu fitnah, menurut saya itu fitnah, tidak benar itu. Ini harus diluruskan ini, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau daripada memfitnah, lebih baik dibunuh aja lah, dibunuh aja biar kita nggak susah-susah lagi lah, biar nggak mulut sana, akhirnya panjang ya, urusannya. Karena gara-gara mulut sampailah berita ke sana, menyambung lidah ke lidah yang lain. Tapi kalau sekali dibunuh, urusannya jadi ngumpul, tidak tersebar. Itu ya. Jadi daripada memfitnah lebih baik dibunuh. Dan orang yang memfitnah itu lebih baik dibunuh aja itu. Dihanguskan, dihancurkan. Ya. Jadi bukan saya marah karena apa sahabatku ya. Saya marah itu melihat kelakuan Joker ganas ini. Joker ganas ya. Ini akan semakin ganas kalau tidak diluruskan. Akan semakin runyam, semakin kurang ajar. Sebenarnya Joker ganas itu orangnya baik. Sebenarnya orangnya itu yang sangat bisa diajak lah untuk berdamai. Tapi kenapa ini dengan urusan yang sepele ini, cuma gara-gara katanya uang 150 juta, kamu Joker ya bisa terpancing oleh itu. Kalau itu cuma gara-gara uang, mungkin Samsudin aja ini sekarang bisa bayar. Kapanpun dengan uang segitu bisa ngaliin. Kalau cuma gara-gara uang itu. Dan apa susah-susahnya? Kalau kamu cuma mencari ketenaran, kamu mencari pansos lah, katakan seperti itu di situ. Itu kamu nggak susah sebenarnya, kamu sudah punya nama juga. Ngapain kamu itu datang-datang ke tempatnya Udin? Seharusnya kamu ini membantu memberantas si Opapian sama Joko Arek, bukan malah kamu ikut-ikut memerangi, ikut-ikut memberontak seperti itu dengan urusan kamu sendiri, dengan statement-statement kamu sendiri. Tidak seperti itu kamu Joker. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Harusnya seperti ini nih sambil ngopi ya. Alhamdulillah.
Jadi jangan sampai salah paham. Orang mengira kamu ini orang baik, ternyata sekarang kamu menjadi orang yang beringas seperti itu. Kan akhirnya para netizen, para sahabat semua yang awalnya mengenal kamu orang baik, ternyata kamu orang jahat, dikira seperti itu. Ya. Jadi jadikanlah jati diri kamu yang kembali ke jalan yang benar. Ayo kita sama-sama perangi Joker, Opa sama Joko Bengek. Ini banyak komplotannya, dan saya sudah mendapatkan satu. Ya, insya Allah sekarang sudah mulai baik orangnya dan mulai sadar dari pengaruh kekuatan jahat yang dipengaruhkan oleh si Joko Bengek. Joko Bengek ini juga nggak percaya adanya santet, ya, nggak percaya. Kalau Opa Cungkring ini percaya, akhirnya dia petentang-petenteng udah kurus kering, ya, belantik wedus, petentang-petenteng, akhirnya ya modar, bisa-bisa jadi mati dia kena santet. Ya itu rasakan. Jangan sok jago, jangan sok sombong, nggak ada santet, tapi ternyata kamu sausnya keluar juga, ya. Saus kamu itu dari mulut keluar juga ujung-ujungnya, dan sekarang sekarat. Matilah mati kamu sekarang, ya. Jangan sok-sok kamu, ya. Joko Bengek juga nanti ujung-ujungnya kamu seperti itu, keluar sausnya dari mulut kamu nanti, ya. Jadi Joko Bengek, Opa dan komplotan, mudah-mudahan kalian semua melihat tayangan ini dan Mbah Jenggot tidak main-main akan membantu memerangi karena kamu menzolimi orang lain. Musuh kamu sekarang bukan Udin aja, tapi musuh kamu saya, Mbah Jenggot, yang menjadi musuh kamu lagi, ya. Dan Joker, saya Mbah Jenggot sudah mengenal kamu baik, tapi ternyata kamu sekarang menjadi seorang bangsat. Tahu bangsat, kamu sekarang menjadi bangsat yang ikut-ikutan mendobrak tempat Gus Samsudin dengan acuan kamu bilang 150 juta ataupun sekian puluh juta yang katanya, itu belum pasti. Jadi kamu harus kembali ke sadaran kamu sendiri, kembali ke sadar kamu, ya. Jangan sampai kamu ikut-ikutan. Harusnya kamu sama kita ini pro, ya. Baiklah sahabatku semua di luar sana, ya, di Indonesia bahkan di mancanegara, pokoknya yang menyaksikan tayangan ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki, ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk malam hari ini, ya, Mbah Jenggot pamit undur diri. Kita besok pagi atau siang sambung lah, ya. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.